Gimana ini ngobrol? Pertanyaan udah saya tulis. Saya demen temennya anak. Suka. Tapi kalau nanya, takutnya nggak siap sama jawaban kau nih. Susah lagi saya bilang. Bismillah, saya sujud, saya pegang Quran, saya minta Quran. Kemudian bicara sama saya. Gitu. Bangun, buka aja tuh, tangan kayak gerak. Srrr, gitu. Dang. 604 halaman, dia gerak itu jalan, saya merasa udah yakin, udah stop. Kemudian saya tunjuk, set gitu. Tahu nggak ayatnya apa? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Itu bunyinya. Apa katanya? Jangan mendahului aku. Ayat itu bunyi begitu. Jangan mendahului aku. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan mendahului aku dan Rasulku. Ya tanyalah aku. Kok bisa loh ada ayat begitu juga? Saya sampai nulis, ampun. Iya siap. Oke. Saya kasih gambaran dulu ya. Anak ini 14 tahun. Dan saya tulis apa ada itu. Ayo bingung kan? 14 tahun nih. Ini bener gak nih perkawinan begini modelnya? 14 tahun saya bilang. Terus jalan lagi. Sholat lagi 2 rakaat. Nah urusan yang PAM. Ayatnya sabar. Ya kan kita gak bisa ngapa-ngapain. Subhanallah. Maksudnya tadinya saya pikir nanti jawabannya itu jual beli. Nah kalau jawabannya jual beli. Begitu nunjuk ayat set. Yang saya tunjuk adalah jual beli. Maka jual beli terjadi. Tapi ayat yang saya tunjuk kisah Musa. Aduh Musa kan masih panjang perjalanannya. Ya ada sesuatu yang saya lagi urus gitu loh. Saya minta petunjuk dari yang maha tahu. Ini kita eksekusi apa nih begitu. Dan saya kasih kisi-kisinya. Kan Tuhan juga perlu kita kasih tuh kisi-kisinya. Ngobrol Pak. Ngobrol. Kalau kita suka doa to the point. Bayarin utang saya gitu. Itu enggak ada akhlaknya. Doanya tuh kayak Nabi Zakaria cerita gitu. Cerita. Jadi sama Allah tuh Allah senang diceritain. Kan kita kalau sama temen kan kemana-mana dulu gitu kan. Baru kemudian sebenarnya. Nah gitu kan. Nah tapi sama Allah gak berlaku tuh. Kita langsung dong gitu. Nah, kembali ke Maimunah saya tulis tuh. Ini anak masih 14 tahun. Buka lagi tuh Quran. Ada loh ayat bunyi begini. Itu anak seumur kamu. Nanti kamu akan menyaksikan mereka dalam kebingungan. Ada loh ayat kayak begitu bunyinya. La umruka gitu. Wa hum fi sakratihim ya'mahun. Bisa begitu loh. Ada ayat yang begitu bunyinya. Keren banget. Saya bilang, wah berarti besok diskusi nih. Ya udah, tutup. Terus saya nanya lagi. Ini kan saya utangnya 1,4 miliar. Jadi waktu mau nikah itu 1,4 miliar utang. Memang dari dulu mau utang gue banyak sih emang. Tapi ya gara-gara utang itu jadi banyak ide, banyak gerak. Ngebahayain dia enggak nih gitu. Kan saya khawatir juga nih kita masuk terus jadi bahaya buat keluarga mertua gitu. Nah, ayat itu bunyinya wayan hituna minal jibali buyutan amin. Kamu seperti memahat gunung menjadi rumah yang aman. Udah selesai. Saya tutup tuh. Jadi nih. Nah, 1-2 hari kemarin itu saya kembali ke Quran. Ngeliatin Quran. Nah, dulu 98 saya ngejelajah tuh. Ini ada apa sih di Quran? Ternyata kisah Quran dibuka lewat kisah tentang Nabi Allah Adam. Adam ini di luar bahwa dia memang diproyeksikan menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi. Dia pernah gagal gitu loh. Makanya saya tertarik tuh menjadi Adam karena gagalnya sama. Pernah gagal, pernah tergelincir, pernah jatuh di depan Tuhan yang mau melihat malah di surga. Tapi perjalanan Adam kemudian dia menjadi the chosen one. Jadi kalau kita ngelihat suratul Baqarah, 1 halaman pertama Adam tuh
berdasarkan tertib ayat dan surah. Dimulai dari wa idza rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dibuka dengan kisah itu, Adam nih orang terbaik. Jadi kira-kira kayak pasti Pak Kosasi ngomong di depan kemudian karyawan, besok ada direksi baru misalnya. Diproyeksiin atau siapalah, misalkan wali kelas, masuk kelas, kemudian ngomong, nanti akan ada temen kamu yang baru dan dia langsung jadi ketua kelas. Nah supaya si anak ini begitu masuk memang langsung charming dan berposisi langsung jadi ketua wali kelas yang mengumumkan, ngajarin dia dulu nih, ntar lu begini, ntar lu begitu. Itu yang dilakukan sama Allah Subhanahu Wa Taala dan itu yang diintip oleh setan. Maka kata setan apa? Ya pantas saja Adam menang. Nah, kita nggak diberitahu. Adam yang dikasih tahu, terus disuruh kontestasi. Ya menanglah Adam. Itu sisi lain pemberontakan setan masuk akal juga gitu. Kan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Tapi kita tidak memperhatikan dan tidak ada ayat wa'allama asyaitana kullaha. Atau al-malaikata kullaha. Enggak. Yang disebut oleh Allah sebagai ayat 31-nya adalah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Gitu. Yang diajarinnya Adam, yang ditanyanya malaikat. Maka gak adil ini. Kalau kita bicara keadilan atas nama manusia, pusing aja. Dan sampai sekarang itu masih jadi question mark buat saya. Masih belum dapat loh sampai sekarang saya jawaban itu. Karena saya nabrak-nabrak nih. Bapak bayangin ya, ada manusia yang disiapin. Terus ada battle besok. Begitu ada battle besok yang diajarin Adam, yang ditanyanya malaikat. Nah memang kalau kita pakai ukuran keadilan kita, ini enggak adil. Perhatikan ayatnya. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Setelah Allah umumkan bakal ada Adam dan dia nanti akan jadi pemimpin semuanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah? Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Adam diajarkan oleh Allah semua. Tapi summa aradahum 'alal malaikati. Lalu pertanyaan-pertanyaan itu dibawa kepada para malaikat. Terus kata Allah apa? Ambihum bi asma'ihim. Coba kamu jawab, apa ini? Apa itu? Apa ini? Apa itu? Malaikat bilang, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, kami enggak tahu kecuali yang kau ajarkan buat kami ya Allah. Sekarang kemudian Allah nengok kepada Nabi Adam, set gitu. Adam, ambihum bi asma'ihim. Sekarang kamu Adam, jawab pertanyaanku. Apa yang kau ajukan, jawab. Ditanya ini bisa, tanya itu bisa. Terus kata Allah apa? Lihat dia lebih baik daripada kamu kan. Nyerah. Terus terang ini masih jadi question mark buat saya. Belum ketemu. Masih ada tuh tulisan perdana saya sampai hari ini masih sama. Tapi karena kita beriman, ya kita memilih kita belum nyampe. Dan saya masih menunggu juga jawaban dari para kiai-kiai. Gitu. Tapi apapun itu, kira-kira contoh kasusnya adalah wali kelas berdiri nanti akan ada si Mansur. Buat jadi teman kamu dan nanti dia langsung jadi ketua kelas. Terus saya diajarin ya si anak ini diajarin terus masuk. Ya benar mimpi. Tapi di tengah nanti dapat banyak hal, dilupa diri. Itu lupa diri, tergelincir, keusirlah tuh dari sorga, yang ini dari kelas. Nah, tapi perjalanannya itu inspiratif karena besok kemudian Adam menjadi the chosen one. Jauh sih Pak. Tadi Al-Baqarah kan, ketemu innallaha astofa itu adanya di Ali Imran. Jadi Adam yang dapat gelar terusir, orang yang diusir, yang payah, nggak bisa jaga amanah, tapi kemudian dia berhasil berjuang lagi, balik nih berjuang lagi, balik, dan benar-benar balik beda. Kalau kemarin dengan backup penuh, kemarin dengan full support, kemarin dengan full fasilitas, hari itu ada membuktikan bisa di posisi khalifah,
tanpa fasilitas. Kan nggak dijamin sama Allah. Beda ketika di surga. Nah saya ngikutin tuh kisah-kisah itu dan membesarkan hati saya tuh. Oh bisa nih ya, berarti gue bisa jadi the chosen one in the next. Gue bisa jadi orang yang dipilih, terpilih, diberkati, terberkati, diberkahi, terberkahi. Bisa nih. Nah saya tinggal ngikutin perjalanan Adam. Adam bisa sampai di posisi Al-Mukhtar, Al-Mustafa, itu seperti apa? Saya ikutin. Nah terus ketemu kisah-kisah yang lain. Kisah siapa lagi? Yusuf putra Yakub. Nah, Yusuf putra Yakub ini kan anak sumur. Anak sumur nih. Yang becoming one of the greatest king in Egypt. Anak sumur yang kemudian berhasil menjadi seorang raja di Mesir. Dan untuk kisah Yusuf, satu Quran penuh tuh. Satu surah penuh. Surahnya nama dia. Surah Yusuf. Dan saya nulis tuh, apa ya syarat dan prasyarat saya untuk menjadi orang besar ya Allah. Saya nggak punya apa-apa. Cobalah minta petunjuk. Saya mesti ngapain? Cerita apa yang kau mau ceritakan padaku ya Allah. Sholat tuh 2 rakaat. Begitu sholat, sedang. Habis sholat biasa seperti tadi. Ya Allah tolong ngobrol lewat Quran gitu. Buka, sujud, kemudian bangun, buka, deng. Yang ditunjuk surat Yusuf. Seolah-olah kayak Allah jawab gitu loh. Oke, kalau engkau mau tahu, engkau yang kau butuhin apa buat maju, ada kisah Yusuf. Mau belajar deh kisah Yusuf. Yusuf tuh siapa? Yusuf nih putra Yakub. Kalau dia sukses, karena dia masih menjadi anak bapaknya, ya wajar. Kalau Yusuf sukses, karena dia masih menjadi adik dari kakak-kakaknya, ya 11 kakak lah, 11 saudara, 10 ke atas, 1 bawah kan. Dia nomor berapa itu? Nomor 11. Wajar gitu loh. Jadi kan Yusuf kecil ngomong nih, kayaknya aku bakal jadi orang besar. 11 bintang, matahari dan bulan akan sujud kepadaku. Tapi alih-alih kemudian semuanya menuju pada apa yang menjadi firasat dan mimpinya itu, ternyata keadaannya bertolak belakang. Dan di dunia ini banyak yang begitu. Alih-alih dipromosikan menjadi GM, malah kena fitnah, lalu kelempar. Alih-alih bakal jadi dirut, ya malah KPK. Misal gitu. Kan kelihatannya kayak nggak sesuai nih gitu. Ternyata rencana Allah itu emang ada yang begitu modelnya. Nah, saya ngikutin tuh surat Yusuf tuh. Ikutin itu. Abis ngomong kayak begitu, keadaannya nggak Hollywood nih. Kan kalau keadaan Hollywood kan Yusuf dijemput sama raja gitu. Yakub, aku mimpi juga nih anak kamu bakal jadi orang besar. Izinlah anak kamu aku yang ngasuh supaya besok jadi raja. Enggak loh. Allah malah izinkan 10 saudara kakak yang atasnya itu lalu berlaku jahat kepada Yusuf. Dan ditinggal di satu tempat di sumur yang Yakub juga tidak tahu ada di mana. Lalu kemudian perjalanannya dimulai. Sampai saya apalin tuh speech-nya Yusuf ketika berdiri di lantik. Saya apalin tuh. Dan sekarang masih saya afirmasiin terus. Supaya besok kalau saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, itu yang saya akan baca. Karena ini speech-nya seorang raja yang diabadikan oleh Allah dalam kitab suci. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Itu speech-nya Yusuf ketika dilantik menjadi raja. Keren. Banyak orang-orang yang dilantik di posisi masing-masing tapi tidak tawaffani muslima. Tidak happy ending, Pak. Kemudian wa'al hikninya bukan wa'al hikni bisolihin, tapi wa'al hikni di rumah sakit, wa'al hikni di KPK. Ya perlu kajian khusus lah. Tapi saya mau ngasih tahu bahwa dengan nuzul Quran kita terima kasih karena ada Quran. Nah supaya kita bisa berterima kasih sama Quran kan harus ada interaksi gitu. Ji gue makasih sama lu ya Ji udah bantuin gue. Nah kan berarti dia datang, berkawan, bersahabat,
mengambil benefit dari sahabat itu dengan kebaikan dia, kemurahan hati dia. Nah, terus sama Quran kita gimana? Emang kagak ada ya, terus apa yang mau diterima kasih? Saya nulis kan, apa syarat yang saya miliki ya Allah untuk menjadi orang sukses? Utang 1,4 miliar, keluarga nggak ada yang ngaku. Temen pada nggak mau berteman. Apa? Posisi saya jualan es. Saat itu saya jualan es di Terminal Kalideres. Jangan buat ngelangkah the next step-nya. Buat 1,4 miliarnya saya nggak tahu. Maka pertanyaannya kan, saya nggak punya syarat apapun buat sukses. Ternyata Allah bilang, syaratnya kamu memiliki iman seperti imannya Yusuf. Mempunyai belief seperti beliefnya Yusuf. Sekali dia memandang sudah ke depan, ya ke depan. Nggak ada cerita ke belakang. Dia nggak ngelihat sumur, nggak ngelihat kedalamannya, nggak ngelihat kegelapannya, nggak ngelihat dingin dan panasnya juga. Jangan lupa loh, sumur ini kan sumur padang pasir. Kalau dingin-dingin bener, dan dia pastinya nggak bawa selimut, panas ya pasti panas bener. Dia nggak bawa es. Dan binatangnya pasti beda. Binatangnya binatang padang pasir. Nah 2 hari ini saya ngelihat tuh kisah-kisah itu lagi. Supaya kebangun tuh ada Tuhan yang will lead you. Tuhan yang membawa kamu dan lain sebagainya. Hampir juga saya ganti nama jadi Sulaiman Mansur. Karena yang saya lihat kisah Sulaiman. Kisah Sulaiman juga top juga tuh. Makanya lahir kemudian Sulaiman Spirit kan. Kalau ngomong harus ngomongnya kelasnya kelas Sulaiman. Kelas Sulaiman begini loh. Itu di surat Shad. Saya terpesona lah sama Quran karena interaksi gitu loh. Nah, saya berharap teman-teman juga bisa ada keterpesonaan karena interaksi itu. Apalagi bahasa ibu kita bukan bahasa Arab. Ya memang perlu sedikit effort lah ngelihat terjemahnya. Nah ketika membangun, betul-betul membangun, saya disuruh lihat Sulaiman. Pengetahuan saya kan tentang Sulaiman sebelumnya nggak ada. Kecuali Sulaiman itu putra Daud. Kalau pengetahuan saya adalah Sulaiman itu putra Daud, maka saya nggak bisa nyontoh apapun dari Sulaiman. Nggak bisa Pak. Apa yang mau dicontoh? Saya nggak punya bapak kira-kira begitu. Jadi punya, bapaknya Daud. Kalau bapaknya raja. Tapi Tuhan menggerakin tangan saya ke kisah Sulaiman. Di episode dia jatuh. Saya juga baru enggak tuh tahun 99, 2000, 2001 itu bahwa Sulaiman pernah bukan jadi putra Daud. Kisah dibuka nih. Kisah dibuka dengan ngasih tahu juga para pembaca kitab suci bahwa Sulaiman adalah putra Daud. Tapi ayat yang bercerita tentang Sulaiman putra Daud itu cuma 1 ayat Pak. Artinya Sulaiman tidak ada yang bisa diceritakan. Kira-kira begini. Bapak adalah putra Kapolres terus jadi Kapolda. Ya apa istimewanya juga. Ya wajar lah dia dulunya anak Kapolres. Ada orang jadi wali kota tapi bapaknya ketua DPRD. Ya bisa dicontoh bisa enggak sih. Tapi kita kurang nendang juga kalau itu jadi contoh. Ya wajar lah bapaknya ketua dewan kok. Ya anaknya jadi wali kota ya wajar gitu. Wajar lah kira-kira gitu. Ada anak orang kaya buka pabrik. Ya siapa juga yang tepuk tangan. Ngacungin jempol. Jadi ya bapaknya kaya Ji. Kira-kira begitu. Jadi Sulaiman kayak Yusuf. Kalau Yusuf masih dibawa ke tiaknya Yakub. Maka Yusuf gak bisa dicontoh. Termasuk saya. Kenapa disuguhkan kisah Sulaiman? Menarik nih. Ternyata Sulaiman pernah menjadi anak gitu ya, raja yang lalai gitu. Jadi suatu saat Sulaiman pamer nih, Sofinatul Jiyad gitu. Jadi dia keluarin semua, kalau sekarang Lamborghini, Ferrari, Mercy, segala Aston Martin, semua dikeluarin gitu loh. Semua orang di kerajaan yang ngelihat. Tapi gara-gara itu Sulaiman lupa asar. Kira-kira kisahnya begitu. Hukuman buat Sulaiman yang memang nabi beda sama kita-kita orang. Nah hukumannya itu walaqad fatanna Sulaimana
Gitu. Wa alqaina ala kursi jasada thumma ana. Dihabisin loh sama Allah gara-gara begitu doang. Kerajaannya dicabut. Ya. Berarti itu kekuasaan dan kekuatannya dicabut. Terus Sulaiman pun dibikin lumpuh. Dia hanya bisa bersandar di kursinya. Jasada seperti gedebong pisang. Udah gak ada tuh siapa-siapa. Tapi hebatnya Sulaiman, dia reborn. Bukan sebagai putra Daud, tapi by himself. Saya ngeliat itu Pak, dengan seksama seperti kayak sekarang. Bapak ngedengerin saya gitu loh. Lah saya seperti ngedengerin Allah cerita. Karena larut dalam cerita itu karena menyatu dengan Quran. Walaqad fatanna Sulaimana. Itu. Wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab. Hebatnya di Sulaiman, kata-katanya itu yang kemudian saya patri, kemudian keluarlah namanya Sulaiman Spirit. Dan 99 saya pakai kalimat itu untuk pertama kalinya. Di mana? Sebentar, kita lihat dulu. Apa yang kemudian dipanjatkan oleh Sulaiman dalam kondisi seperti itu? Kerajaannya hilang, pasukannya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lumpuh. Doanya keren loh. Kan harusnya dia bilang begini, ya Allah maafin saya, balikin dong kerajaan bapakku. Iya kan? Kan harusnya doanya begitu dong. Betul gak? Kayak orang nih udah di PHK 3 tahun Pak, gak kerja-kerja. Doanya gimana? Jadi satpam dah, gitu kan? Betul gak? Kasir dah. Yang penting ada kerjaan. Gak apa-apa dah, gak ada gaji juga. Betul gak? Padahal ketika dikasih kerjaan gak ada gajinya, marah-marah juga dia. Ini gimana sih kok kerjaan gak ada gajinya? Kata Tuhan apa? Lalu doanya begitu. Lihat orang-orang yang gak bayar kontrakan 4 bulan. Doanya bukan Sulaiman. Doanya doa orang susah. Loh, saya beruntung loh ketemu Quran. Makanya saya bilang, kalau mau merasa beruntung ketemu Quran, ya harus ada interaksinya. Saya 99 itu. Bila hari ini saya punya 3 kampus loh. Hampir 5.000 loh mahasiswanya. Itu 99 saya ingat kalimat itu. Oke, kita lihat dulu Sulaiman. Sulaiman doanya gimana? Apa dia minta kerajaan Daud balik? Ya Allah balikin dong kerajaan bapakku. Besok mah aku gak nakal lagi deh. Gak iseng lagi deh. Gak sombong lagi deh, gak belagu lagi deh, gak bakal lay-lay lagi deh. Tapi balikin kerajaan Daud, ma'bad Daud. Enggak loh. Sulaiman berdiri di depan Tuhan yang maha mendengar, lalu dia bilang apa? Aku minta kerajaan yang baru. Yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun setelah aku meninggal. Asik ya? Qala rabbighfirli wa habli mulka. Dan yang diminta juga mulka, Pak. Empire. Kelasnya more bigger gitu ya. More besar gitu. Than before. Kan doanya cakep gitu. Coba kita, begitu 4 bulan gak bayar kontrak. Ya Allah, sebulan aja. Jangan sampai enggak nih. Jangan sampai enggak bayar angsuran. Gitu kan ya. Doanya kan gak ada Sulaimannya gitu loh. Kalau Sulaiman gimana? Ya Allah gitu kan. Enggak, saya enggak mau minta lagi buat bayar kontrakan. Enggak. Enggak ada cerita lagi kontrakan. Tanggung dah udah. Bikin saya bisa beli rumah ini. Sama rumah induk punya ibu kosan. 9 pintu kanan, 9 pintu kiri. 3 hektar yang depan, 3 hektar yang belakang. Amin. Habis itu puyang lagi. Gimana? Iya loh, doanya mestinya begitu gitu loh. Maka ketika 99 saya pamit nih sama orang tua. Pamit ya Bu. Ya, mudah-mudahan diterima loh. Ya pokoknya doain dah. Kan kebahagiaan orang tua tuh ngeliat anaknya di wisuda. Iya kan? Lah saya DO nih 2 tahun. 97. Lalu menguatkan hati setelah keluar dari penjara yang kedua. Saya daftar ulang. 99 saya berangkat ke kampus IAIN. Kuat-kuatin mental, kuat-kuatin batin. Karena saya angkatan 92. Udah lewat juga sebenarnya. Nah ketika saya maju ke dekanat nggak mau. Ngelempar ke rektorat. Di situ jatuh saya.
mental down lagi. Gimana downnya? Saya udah baca Yasin, udah baca Fatihah, udah baca sholawat, udah baca macam-macam lah. Pokoknya pengen supaya diterima gitu. Karena saya udah selesai nih, udah selesai semua. Oh, KKN udah, skripsi udah gitu. Cuman saya di Uber polisi. Tapi saya nggak nyangka tuh kalau kampus tahu. Atas pertimbangan itu saya nggak diterima. Nggak nyangka gitu, artinya ya nggak ngerti juga gitu. Tapi begitu saya masuk, wakil rektor 1 ngasih tahu bla 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 itu Pak saya nganter atau Anda keluar sendiri. Jatuh saya. Nangis saya di depan IAIN itu. Dan saya doa. Alhamdulillahnya saya doa itu habis ngaji tentang bab Sulaiman. Jadi tadi doa saya begini. Ya Allah. Mana ini ngomong sama ibu. Akhirnya ditolak juga. Ya Allah, bukain ke IAIN ini. Terus saya mau nyoba lagi dah. Mudah-mudahan bisa diterima kali kalau ketemu rektornya. Mah begitu. Tapi lagi begini tangan. Tiba-tiba masuk tuh kisah tentang Sulaiman. Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Kayak ditabok tuh. Sup. Lupa ya, semalam kita ngobrol tentang Sulaiman. Masa mintanya kayak gitu? Kaget saya. Demi Allah tuh, waktu itu saya bangun dari jongkok nunggu 102. Kan 102 tuh Ciputat Tanah Abang tuh. Bangun saya. Ganti. Saya bilang, ganti doanya ganti. Ya Allah. Ini gak tahu lah orang pada ngeliat apa enggak tuh. 99. Ya Allah, kasih saya kampus sendiri aja. Supaya saya bisa wisuda tiap hari. Amin. Allahu Akbar. Gitu. Masuk mobil. Begitu masuk mobil sampai jembatan 5 Kampung Sawah. Saya peluk ibu saya. Diterima. Udah bikin sendiri aja. Gitu. Beneran loh. 2001 saya punya perguruan tinggi itu. Hanya berjarak 2 tahun. 2002 saya punya yang kedua. Saya punya barat dan timur. Saya buka di Duren Sawit dan saya buka di Cengkareng. Barat dan timur. Dan keadaan saya hari itu, saya nggak pernah menjadi dosen, nggak pernah jadi dekan, nggak pernah jadi rektor. Dan rumah saya Pak, Bu, masih tanah. Jadi saya baru mengkeramik rumah saya itu 2005. Sampai 2005 itu saya Yusuf Mansur nggak punya toilet. Nggak punya toilet. Dan kamar mandi saya cuma pakai hordeng karena kami tidak mampu pakai pintu. Dirjen Dikti itu ke rumah saya. 2003 tuh ke rumah saya. Kaget dia. Mas Yusuf, ini rumah Anda ini? Loh iya Pak. Ya saya Anda ya. Dirjen Dikti loh pada masa itu 2003 ke rumah saya. Ini tanah loh. Iya Pak. Ini rumah saya. Ya kalau ada duit bayar utang dulu kan gitu ya. Bangun dulu lah gitu. Saya ketika baru masuk menjadi suaminya Maimunah, geleng-geleng kepala juga. Waduh ini rumah gak ada toilet. Jadi saya harus buang air di empang. Bagus sih open sky toilet ya. Keren loh. Dan besok paginya saya kirim ke Republika tuh tulisan. Judulnya Plung. Karena begitu saya angkat kain saya, ikan-ikan pada datang, seret gitu. Saya bilang, luar biasa ya kan ada pelepah gitu kan ya, ada batang pohon, terus saya jongkok di situ gitu kan. Terus saya iseng tuh waktu itu, iseng ngelihat ikan-ikan pada nungguin, itu saya gantung aja. Enggak saya putusin Bu, diam aja. Ini ikan-ikan nungguin kapan putus. Begitu jatuh panjang tuh ditung gitu, plung. Dan saya tulis tuh ke Republika dapat pego waktu itu, dapat 150.000. Sulaiman, pakai spiritnya spirit Sulaiman. Jadi ketika ngomongnya tuh ngomong dong gitu. Makanya saya wariskan tuh ke anak-anak santri saya. Jadi anak-anak santri saya, bila hari ini ibu ada yang wali santri kami, coba tanya sama anak. Nah, atau kita pamannya atau kita bibinya tanya sama anak Darul Quran. Ya teman-teman yang ada di cabang-cabang. Kalau netepin target emang harus beyond. Kalau nggak beyond jadi nggak Sulaiman. Istilahnya gini ya, kemarin 500 juta.
Lalu merumuskan pencapaian berikut 1 miliar. Bukan Sulaiman itu mah. Kalau Sulaiman dari 500 juta, 5 miliar gitu. Nah itu lumayan lah, masih ada Sulaimannya gitu. Termasuk kalau beli pisang zaman dulu. Saya mengubah tuh. Mengubah pakai Sulaiman. Kan kita kalau beli kayak orang susah. Bang beli pisang, berapa? Satu. Satu. Emang kalau Sulaiman gimana? Bang beli pisang dong. Berapa? Semua. Sampai sekarang gitu. Istri saya kalau ke pasar bawanya sekepok gitu. Jadi kalau beli ikan nih, bang beli ikan. Berapa ya Pak Haji? Ya semua. Jatuhin tuh duit, jedeng gitu. Nanti yang pada beli setelah saya gitu kata istri saya nggak usah bayar. Jadi dari awal gesturnya udah gestur Sulaiman. Berubah emang berubah. Agak belagu sih gitu. Iya lu bener lu. Coba deh ibu bapak jajal. Jadi alih-alih kemudian mikirin kontrakan, terus udah langsung aja jalan ke yang punya kontrakan. Assalamualaikum. Udah punya duit? Oh kita nggak ngobrol soal kontrakan nih, saya mau beli rumah ibu. Gitu. Insya Allah dia pusing tuh. Kamu gimana sih? Iya benar itu. Ya, memutuskan mobil pertama, Kaila, Agia, nggak keren banget sih. Mobil pertama itu lompat langsung minimal C250 kan begitu. Iya benar, udah. Oh, kalau umroh nanyanya yang sekamar berdelapan. Ekonomi, payah banget sih. Saya mau paket yang paling mahal, gitu mestinya nanyanya gitu kan. Tapi ada yang paket ekonomis nggak? Bukan Sulaiman banget gitu loh. Belajar tuh saya tentang Sulaiman. Oh bisa ya, bisa. Cuman modal ngomong doang bisa. Jadi kalau anak-anak santri ditanya, nah kamu nanti mau kuliah di mana? Anak saya pasti otomatis gak jawab. Pasti gak jawab. Demi Allah itu. Coba aja jajal. Nah, kamu nanti mau kuliah di mana? Gak jawab. Dia akan ngasih tahu ibu kalau pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah nih, maaf Bu. Lah emang yang benar gimana? Kamu mau jadi direktur di mana? Lalu Sulaiman. Karena kalau anak SMA kelas 3 mau kuliah, ya emang seharusnya begitu. Seharusnya memang begitu. Ya, mau apa? Ya habis SMA kelas 3 ya kuliah lah. Artinya nggak perlu ditanya lah Pak. Wirda itu bener loh, memang beda itu. Saya unjukin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bawalah anak-anak beberapa. Terus di pinggir danau UI itu saya suruh semua berdoa. Rata-rata doanya apa? Ya Allah saya pengen kuliah di sini, pengen kuliah di sini, pengen kuliah di sini. Terus saya bilang sama Wirda, Kak silakan berdoa. Ya Allah izinkan saya menjadi orang yang ngangkat rektor UI. Itu Wirda kelas 1 SMP. Beda kan kalimatnya. Belagu sih emang itu. Tapi ya kita perlu yang begitu, omongannya yang song gitu. Jadi kita ke bawah gede juga. Ini orang susah nih, jadi imam di depan. Ini istrinya di belakang. Kontrakan belum bayar, susu anak belum ada. Ditagih kanan kiri. Oke. Ini orang susah nih, sholat malam deh nih. Terus dia pakai tuh Sulaiman. Ya Allah, saya minta 2 miliar. Itu dicolek sama istrinya di belakang. Weh lah, kebanyakan. Buat susu aja dulu. Gitu. Diem lu, gue jadi Sulaiman nih. Lu malah balik lagi ke orang susah. Ya lo buat susu besok aja. Enggak, lagi susah itu mintanya 2 miliar gitu loh. Lagi susah kok mintanya buat bayar kontrakan. Tapi bener loh, nggak bisa tuh kita ngomong begitu kalau nggak diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Interaksi lagi saya sama siapa? Ya, sama Tolut. Tolut itu bosnya Daud. Jadi sebelum Daud, Tolut dulu. Daud itu pasukan kecil Tolut. Jadi ketika dia jadi panglima untuk melawan Jalut, Daud menjadi salah satu pasukannya. Nah apakah Tolut ini adalah well known people? Bukan Pak, dia unknown people. Hampir juga tuh saya menjadi Tolut Mansur. Karena kisahnya menarik, 2 lembar Pak dalam kitab suci.
Dan konon dia bukan kalangan Nabi. Alam taro ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Sekelompok pembesarnya Bani Israel datang nih ke Nabi Sis. Minta petunjuk. Siapa yang kau pilih untuk melawan Jalut? Saya merhati itu kisah ini. Sambil kagum-kagum. Jadi kalau saya dikenal dengan yang kemarin, besok saya bisa dikenal dengan yang besok. Terus jalan lagi ayatnya terus, balik lagi ke atas sampai bawah, balik ke atas sampai dapat insight. Dan benar, ketika disebut nama Tolut, pembesar-pembesar Bani Israel pada lihat-lihatan, kenal. Nabi, ini siapa? Kami nggak kenal yang namanya Tolut ini. Kalau emang kamu mau pilih ya Nabi, pilihlah di antara kami. Nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam yu'ta sa'atan minal mal. Begitu bahasanya para pembesar Bani Israel. Jangan yang nggak dikenal dong. Terus kata Nabi jawabannya enteng. Allah sudah mengubah dia. Nah ketika Tolut kemudian didatangkan, dan betul mereka hampir tidak mengenali kalau itu Tolut. Kita sering begitu. Tiba-tiba pas reuni datang gitu teman kita, gitu. Beda banget itu loh. Terus kita berbisik. Itu bukan yang blow on itu anak itu. Ternyata udah jadi dokter. Udah dapat telepon +1. Siapa yang +1? Terus kita angkat. Halo. Malam. Soalnya jawabannya pagi. Oh iya benar ini Amerika ya? Iya, lu gak kenal suara gue. Siapa? Kita sama-sama bolos kemarin dulu. Kita gak mengenali dia gitu. Sehingga saya tulis tuh waktu itu di buku tuh. Oh, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Jika yang menghendaki perubahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya akan memulai perjalanan juga menjadi Tolut dan seterusnya. Termasuk kisah Musa. Ini maghrib di taspen enggak dimajuin kan? Masih sama ya? Ini ada acara lain nggak? Nggak ada? Nggak ada. Kisah Musa, luar biasa itu. Top itu Musa. Pada satu epic yang saya sangat hafal banget. Bulak-balik kisah itu saya renungin, saya bawa tidur. Saya tidur pakai Quran yang dibuka. Ayatnya ayat tentang Musa yang membelah laut itu loh. Saya tidur begini nih. Buka aja gitu. Harusin di dada gitu supaya kemudian ini ayat kayak saya memvisualkan gitu ayat itu keluar energi gitu, wow gitu, kemudian masuk ngikat diri saya gitu, karena kisahnya luar biasa. Dia ada ayat bunyi begini di Asy-Syu'ara. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdi. Wah, itu nangis saya waktu 99 2001 itu. Itulah yang sampai saya memutuskan, oke, kalau gitu saya hafalin Quran aja. Gitu. Jadi ketika Musa mengikuti perintah Allah untuk menjauh dari Fir'aun, udah jalanannya susah, berliku, nanjak, mendaki, gak jelas nih rute, bukan rute manusia gitu. Ujung yang dikasih tahu rute itu oleh Allah, ujungnya laut, Pak. Gimana gak dimaki-maki coba Musa itu sama pengikutnya. Kata-kata dalam Quran, innalamudrakun itu artinya apa? Musa, Tuhanmu itu gimana sih? Kok akhirnya kita sampai di sini gitu loh. Ini kita pasti ketangkep, kita pasti tenggelam, kita pasti binasa. Tiba-tiba Musa tetap berdiri sebagai pemimpin bangsa dan kaumnya. Lalu ngomongnya apa? Kalah, gak bakalan. Umatnya nanya, enggak bakalan gimana? Lihat dong, falamma taro al-jam'ani. Lihat dong, depan laut, belakang udah kelihatan tuh Fir'aun.
Tetap Musa bilang, kalah, nggak bakalan. Pusing tuh umatnya. Terus ditanya Musa, kenapa engkau bilang wahai Musa, nggak bakalan ditangkap, nggak bakalan ketangkap, nggak bakalan binasa kita. Jawaban Musa sederhana, inna ma'iyya rabbi, karena Tuhan bersama kita. Gila. Ibu, menurut hasil pengamatan medis kami, kelihatannya mesti diangkat kistanya. Oh gitu dok? Iya. Ini 5,6. Anda bleeding kan? Iya. Dan Anda lagi hamil. Nanti balapan loh janin sama kistanya Anda. Ya, pikirin nanti kami siap membantu. Terus begitu pulang, dua suami istri bilang, kalah, gak bakalan. Tergantung kalau nggak bakalan tapi Tuhan nggak ada, konyol lo. Konyol itu mah namanya. Betul nggak? Dia bilang kalah, tapi ke Tuhan enggak. Ya konyol. Tapi kan Musa ketika ditanya, Musa, Tuhanmu gimana sih? Ngasih jalan kok jalan yang mentok ini loh. Kita bakal ketangkep ini. Apa kata Musa? Kalah. Atau umatnya, kalah gimana? Depan laut belakang Firaun, udah kalah. Kenapa kalah? Inna ma'iyya rabbi, karena ada Tuhan bersama kita. Nah tadi suami istri, udah harus dikuret, ambil. Ini mumpung masih hamil-hamil bulan-bulan pertama kedua. Tapi kata suami istri ini kalah, nggak bakalan. Cuman sampai apa jangan bunuh dirinya, ada Tuhan di sana. Nah suami istri ini Pak namanya Daeng Syawal. Hari ini menjadi imam di Washington DC. Berangkat kemarin. Imamin tarawih. Dia bilang enggak. Mama, enggak. Mama tetap akan hidup. Janin ini tetap akan hidup. Enggak akan bleeding selama-lamanya. Dan kista mama pasti enggak ada. Kita beli, kita baca Quran. Dan dia baca Quran Bu, sehari 3 juz berdua. Sehari 3 juz. Sedekah sana sini. Berdoa pagi siang sore malam. Ditemenin istrinya, dikuatkan istrinya. Bulan ke-6, cek lagi, kistanya hilang. Pak Ustadz, yep. Bisa ke Semarang enggak? Bisa. Apaan? Ada acara apa? Penutupan pabrik. Hah? Penutupan pabrik? Iya Pak Ustadz, kita udah gak mungkin bertahan. Iya, saya ke sana dah. Datang saya. Alih-alih saya merestui penutupan itu, saya bilang, percaya sama Tuhan enggak? Percaya Pak Ustadz. Besok malah bakal nambah karyawan. Rame tuh pabrik. Itu dikumpulin Pak, emang untuk penutupan. Istrinya datang, anaknya datang, memang happy closing gitu loh. Itu bagi-bagi duit, udah selesai lah pokoknya gitu. Tapi saya malah minta duitnya Pak. Mana duitnya? Nih sorban gua nih, lu kita kasih ini semua. Besok pabrik ini malah akan nambah karyawan. Saya juga tangting tuh, nih gua kalau nggak jadi gimana gitu. Oh nanti gimana, tapi kan saya bilang, Musa bilang inna ma'iyya rabbi. Asal ada Tuhan bersama kita. Saya yakin dia akan bikin jalan baru. Bener loh. Tiba-tiba Pak, kita masih ada di sana. Fathan namanya. Masih ada di sana tuh, masih di sana. SMS masuk, seng. Bisa main ke Pemprov enggak gitu. Besok. Telepon lah, Fatan keluar. Nih kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Ini abis makan, kemudian pada sedekah segala macam. Pokoknya yakin besok gak bakal tutup gitu loh Pak. Fatan keluar. Iya. Wah, oke Pak. Jadi bener ya Pak? Iya. Wah, begitu masuk. Woi, berita gembira. Apa? Seluruh konblok apa-apa itu jalanan seprovinsi Jateng diserahkan ke kita katanya. Jadi itu boro-boro tutup Pak. Malah dia harus ngambil lagi orang-orang baru. Betul. Dan Musa kemudian diperintahkan Allah apa? Mengetuk tuh tongkat lemahnya itu kan. Maka fanfalaqo. Terbukalah jalan. Saya bilang, aduh apa saya jadi Musa Mansur ya. Kebanyakan nih pilihan namanya. Tapi akhirnya saya menjatuhkan pilihan kepada Yusuf. Kenapa? Karena agak sama riwayatnya. Di penjara 2 kali kan. Nah saya juga 2 kali gitu. Terus dia ganteng gitu. Oke. Ganteng. Iya. Dan pintar gitu. Cerdas sekali Yusuf ini. Cerdas gitu loh. Dan passionnya sama. Passionnya sama saya sama. Apa? Uang dan kekuasaan. Oh passion saya uang dan kekuasaan. Oh kenapa Ustadz? Mama kok? Loh, gimana? Yang paling hebat itu kekuasaan kok Pak.
Berapa saya bisa ngasih beasiswa anak? Tapi ketika jadi penguasa, gubernur misalnya, tinggal tanda tangan doang selesai. Passionnya sama. Ya kekuasaan kan, kata orang-orang, jangan minta kekuasaan. Salah loh Pak. Yusuf itu minta loh Pak. Minta. Dia ngajuin proposal kok. Hafidhun alim. Aku ini hafidhun alim. Aku orang yang amanah dan terpercaya, lagi profesional. Hafidhun alim. Nih. Jadi salah kalau dibilang kekuasaan dicari-cari. Loh memang harus dicari. Anda tahu nggak urutan Al-Malik itu ketiga loh setelah Rahman Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul Malik Pak. Raja Pak. Passionnya sama, apanya sama, tentang keuangan, tentang pemerintahan sama. Ya udah gue Yusuf aja dah gitu. Jadi Yusuf. Ala kulli hal intinya adalah punya nggak interaksi seperti ini? Saya meragukan kalau cara baca kita Yasin wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzir qauman ma unziru aba'ahum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala. Iya, berkah iya. Menenangkan iyalah, pastilah gitu. Tapi Quran kan ini ilmu pengetahuan gitu. Nah kalau mau, ayo kita coba rubah sedikit atau tambahin sedikit. Lihat terjemahnya. Kasih kesempatan dia ngobrol sama kita. Kitab suci ini kita kasih kesempatan ngobrol. Quran gitu ya. Misalnya, Quran, kita mau ngobrol apa hari ini? Jangan langsung buka Bu. Sholat dulu lah 2 rakaat. Ini kesalahan kita main buka-buka aja. Sholat dulu lah. Quran, hari ini mau ngobrol apa kita? Gitu loh. Asik kan? Sholat, habis itu buka. Sedeng. Wih, kisah gini ya. Insya Allah lah saya percaya. Ya, masing-masing punya kenangan dengan Quran. Tapi kalau bisa kenangannya itu adalah kenangan yang mengubah diri kita dan mengubah juga yang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di umur Taspen yang ke-58 tahun. Kasih kekuatan seperti yang kau beri kekuatan pada para nabimu dan rasulmu. Kekuatan dirimu ya. Kasih segala yang diperluin, yang dibutuhin. Dari segala permodalan. Untuk bisa jauh lebih baik lagi daripada keadaan hari ini dan kemarin. Mudah-mudahan Taspen menjadi perusahaan paling hebat seplanet bumimu ya Allah. Karena ada engkau di dalam. Seperti kalimatnya Musa, inna ma'aya rabbi sayahdi. Ya Allah, apa saja yang menjadi kesulitan, kesusahan, beban, tanggung jawab, masalah, persoalan Taspen. Yakinkan kami ini, mereka semua ini ya Allah, bahwa engkau punya semua yang diperlukan oleh Taspen. Izinkan kami semua mendekatkan diri kami padamu ya Allah dan meminta kepada seraya bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, terima kasih sudah sampai di sini. Hanya engkau yang membuat kami juga sampai di sini. Dan engkaulah nanti yang membawa kami to the next levelnya kami ya Allah. Dengan izinmu, ridhamu dan berkahmu. Ya Allah, bimbing kami. Maafin kami, ampunin kami di segala kesalahan kami dan keburukan kami ya Allah. Yang barangkali menghambat rizki kami. Ampuni semua orang tua kami dan keluarga kami. Dan siapapun di negeri ini yang sudah mendahului kami. Dan jagalah kami yang masih hidup ini ya Allah. Senantiasa juga mengimani dirimu dan menjalankan apa yang menjadi perintahmu dan menjauhi apa yang menjadi laranganmu. Terima kasih engkau telah menurunkan Quran untuk kami ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa ikut menjaga, menjalankan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz atas ceramah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu menjadi insan Qur'ani yang berakhlak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya yaitu penyerahan cindera mata kepada Bapak Dirut. Kami mohon untuk menyerahkan cindera mata kepada Ustadz Yusuf Mansur. Baik, terima kasih Bapak.